disampaikan nih, persilakan. Alamin. Mohon izin sebelumnya berkat dukungan dari rekan-rekan terlaksananya kegiatan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang kami hormati, EP bisa bersilaturahim kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kenikmatannya berkurang dan sekarang ini yang patut kita syukuri adalah juga. Jadi sebagai informasi Kementerian kurikulum. Nah kebetulan tidak ada yang benar-benar bermanfaat nanti buat masyarakat supaya diangkat. Al-Firdaus nanti dijawab dengan peduli berprestasi. Siap? Sekali pada hari ini saya mewakili Pertamina hadir ya. Jadi sebelum ke aplikasi, setahun yang lalu kami membuat untuk TK dan PAUD satu Kabupaten Kerawang. Singkat saja saya ingin menjelaskan mekanisme dasar konsep dari aplikasi tersebut. Kita menambahkan fitur tampilan animasi, Pak. Motifnya itu diambil dari rata ini ya? Ratai. Dan ratai adalah ciri khas pakem dari Harus sampai ke tujuan kita yang tadi. Tahan sebentar, Pak. Ageng teing, Kak. Sebagai permintaan maaf saya karena menyebut beliau, Pak. Boleh ditahan dulu. Jadi memang ini program lanjutan dari Pelita Pendidikan Lingkungan untuk Anak dari TK Al-Firdaus gitu. Dimana inovasi kita membuat aplikasi belajar kelola sampah. Sebelumnya kan kita memakai pembelajaran dengan buku dan lain sebagainya gitu. Di samping memang saat pandemi ini terutama ya, saat pandemi itu kita menggunakan buku. Nah dengan adanya aplikasi mudah-mudahan lebih mudah untuk bisa diakses untuk ke lembaga-lembaga lain lah seluruh Indonesia. Berarti projectnya ini dari TK Al-Firdaus ya Bu? Ya, ini memang dari Al-Firdaus. Isi dari aplikasinya juga berdasarkan kurikulum yang sudah disusun sebelumnya, kurikulum tematik pengelolaan sampah. Itu nanti di fiturnya itu, konten dari fitur-fiturnya itu mengacu pada kurikulum pengelolaan sampah yang sudah ada. Untuk mendapatkan fitur itu bisa diambil dari di mana Bu? Saat ini kita sudah upgrade, sudah di-upload ke Play Store sama App Store, mudah-mudahan segera di-approve gitu, supaya bisa di-download untuk nanti semua untuk umum gitu. Karena lebih mudah lah ya. Biasanya kan sama dengan buku sih, kayak mengenal sampah organik, misalnya sampah non organik, tinggal klik-klik aja mereka kayak melihat buku sih sebenarnya, kayak melihat buku, cuma lebih menarik aja di tampilannya, memakai suara dan lain gambar animasinya gitu. Untuk Sitik sendiri Bu, bagaimana? Kalau Sitik sendiri memang ini program yayasan juga, berkolaborasi dengan murid PKBM As-Solahiyah. Karena di Pelita itu kan kita kan selain ada program lingkungan basis sampah itu, kita juga punya program kawasan rumah pangan lestari. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan atau rumah untuk menghasilkan makanan gitu, menghasilkan makanan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga gitu. Nah, jadi nanti Sitik ini kan menggunakan pewarna alam. Diharapkan nanti ibu-ibu anggota KRPL, orang tua murid juga di rumah menanam hasil tanamannya itu untuk pewarna di produk Sitik tadi. Bahannya dari mana Bu? Warnanya kayu apa tadi Bu? Kalau yang dicobakan itu tadi indigo ya, tapi kan nanti masih banyak lah pewarna-pewarna alam dari bahan-bahan alam, terutama tumbuh-tumbuhan. Nanti kita akan gali terus. Anak-anak nanti akan dipelajari juga Bu? Pasti itu, Pasti, ya? karena ketika pembelajaran di PAUD pun
menggambar, mewarnai itu mereka lebih banyak ke pakai warna-warna alam. Kalau di kita memang lebih pakai yang itu lebih menggunakan pewarna-pewarna apa bunga, buah gitu. Jadi sudah dikenalkan pewarna-pewarna. Karena ini produknya kan produk fashion, yayasan juga punya unit usaha di konveksi. Kenapa tidak menjadi produk misalkan kompres dari Sibori batik dan lain sebagainya. Anak-anak hanya untuk edukasi sebenarnya. Kalau anak-anak usia dini nanti edukasi ada tempat ini produksi sitik dengan pewarna alam dan lain sebagainya. Tapi untuk proses produksi pasti untuk dewasa ya. Produknya juga sementara ini yang kita pilih akan meluncurkan home dress. Sekilas tentang sitik. Sebagai lilin malam dingin. Ide ini tercetus sebagai inovasi menambah hasanah dan kekayaan wastra Nusantara. Harapannya, semoga sitik ini bisa menjadi alternatif dalam berbusana selain batik bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk dalam eduwisata di Kabupaten Karawang. Sebagai informasi juga dilukis atau dibatik oleh para pembatik-pembatik difabel atau orang-orang berkebutuhan khusus. Angela Naraya, fashion designer. Untuk sitik ini Bu, ketika apa yang bisa dijelaskan Bu? Iya, jadi sitik ini singkatan dari Sibori dan batik, yaitu menggabungkan dua teknik pembuatan kain dengan teknik Sibori dan membatik. Begitu, jadi kita gabungkan dua teknik ini dalam satu kain. Gitu. Dan ini nanti akan diterapkan di sekolahan ya Bu? Iya, ini bisa jadi satu pelatihan untuk kerajinan gitu ya, bisa dikerjakan. Ini menambah wastra Nusantara dari yang tadinya hanya membatik aja. Ini ada pola baru, ada konsep baru, ada motif baru dengan Sibori dan batik. Nah, dalam proses pengerjaannya bagaimana Bu? Proses pengerjaannya Sibori ini pertama dibuat Siborinya, kemudian kita kombinasi dengan batiknya gitu, maka terciptalah suatu kain yang unik ya, lebih unik dan dia biasanya satu motif dengan motif lainnya tidak akan sama, gitu. Ini berbentuk tulis apa warna atau bagaimana? Yang kita buat saat ini ada tulis dan cap batiknya, batik tulis dan cap, kemudian tekniknya digabungkan dengan teknik Sibori. Kira-kira susah nggak Bu untuk mempelajarinya? Enggak kok, mudah. Waktu itu kita juga sudah bikin pelatihan untuk teknik Sibori dasarnya gitu. Seperti itu. Oh gitu. Kemudian apa pesan dari Sibori ini Bu? Cintai wastra Nusantara gitu, kita menggali kearifan lokal gitu dengan menciptakan berinovasi dengan motif-motif baru supaya lebih beragam. Nah, untuk warga lain Bu yang ingin mengetahui Sibori ini gimana Bu? Kita ada saat ini ada di PKBM Solahia, kemudian ada di Tugak Jati, di galerinya Akaila, kemudian karena Akaila juga
menggunakan Akela ini desainer cilik Indonesia, dia menggunakan kain-kain wastra Indonesia. Oh, selain itu nanti belum ke tempat-tempat lain, Bu? Ada rencana nggak? Kita sih rencana akan mengembangkan terus, tapi saat ini baru launching ini kita ada di PKBM Swalahiyah dan ada di Tunggak Jati, galerinya Akela di Karawang. Oh gitu. Pakai pewarna alam. Ya tuh mungkin tuh. Kenapa memakai warna? Karena ini aja kan kita udah banyak global warming ya, around the world. Jadi aku milih pakai warna alam, jadinya aku bisa I can continue make. Dia agak pakai bahasa Inggris nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya? Jelaskan. I can continue make art without like hurting nature or anything surrounding nature, like lakes and trees. Same thing as humans and animals. Since water said this, it's actually also pretty dangerous for humans and animals. So I try to use natural dyes because I just want to make something called sustainable fashion. Ibu dari asosiasi, Bu, sebagai asosiasi apa ada perhatian khusus terhadap hal ini, Bu? Iya, salam kenal, saya dari International Business Association. Memang kita awalnya berdiri di Batam. 3 bulan yang lalu kita masuk ke Jawa Barat, tepatnya di Karawang. Nah, kita pusat office sekarang ada di Asia Link Hotel. Pertama datang itu saya langsung segera berkenalan dengan beberapa instansi untuk lebih mengetahui perkembangan daerah setempat. Dan sangat amat membanggakan, ternyata memang Karawang sudah menjadi kawasan industri yang mendunia ya, se-Asia Tenggara terbesar. Tetapi di situ juga saya melihat banyak potensi lain yang bisa nanti ke depannya itu berkembang sama hebatnya dengan industrian. Contohnya UKM pertama ya, karena kita tahu selama pandemi ini UKM adalah tanpa kita sadari menjadi tiang penopang ekonomi Indonesia. Nah, saya banyak mengetahui, banyak mengenal UKM. Nah, termasuk kita langsung bikin sebuah workshop yang dirasakan bermanfaat untuk mereka supaya bisa meningkatkan tampilan produk itu sendiri sehingga ujung hasil akhirnya itu bisa membantu penjualannya. Kita juga berharap kedepannya lebih banyak kesempatan lagi untuk kita bisa memberikan program-program yang juga bisa menunjang. Pada akhirnya kita bisa membawa ekspor. Nah, kalau untuk edukasi, kita juga lagi bekerja sama dengan Ekraf Karawang untuk mau mengadakan acara kedepannya supaya ada subsektor tertentu yang kita bisa mengakali dengan go green, jadi ramah lingkungan. Seperti halnya saya bertemu dengan Akela, dengan Akela kita mau bikin sebuah sustainable fashion untuk memberikan pelaku aircraft kita di bidang fashion itu bahwa dari fashion kita juga bisa ramah lingkungan. Nah, kita pengen memberikan semua dukungan yang kita bisa kepada semua pelaku industri, tetapi dengan program yang memang mengarah ke program negara. Jadi banyak investasi sekarang dari negara pun, termasuk BKPM, itu semuanya harus yang ramah lingkungan. Nah, jadi kedepannya kita berharap semua apapun yang kita inisiasi dengan baik bisa terlaksana juga dengan hasil yang baik.